Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini saya mau membahas dua hal. Ya, mungkin yang pertama klarifikasi ya. Pertanyaan di teman-teman ya di netizen yang baik budi. Gimana sih itu kok bisa replikasi gitu kan, bisa diperbanyak, padahal dia nggak punya S1 gitu kan. Ya, dan mungkin ada beberapa spekulasi yang lain. Memang ini kayaknya perlu kita perjelas ya, nanti ada simulasinya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan juga dari Pak Adi Indro ke saya terkait dengan bagaimana kok bisa memunculkan apa namanya reaksi imun gitu. Soalnya kan nanti antigennya banyak di dalam sel gitu kan. Bagaimana nanti bisa dikenali oleh sel T, bagaimana bisa menciptakan sel memori gitu ya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus ya. Kita akan coba bahas ya dalam waktu yang relatif singkat ini. Nah, jadi sebetulnya pertanyaannya bagaimana bisa replikasi. Jadi kita lihat dulu sebetulnya komponen dari adenovirus itu apa. Jadi kalau teman-teman bisa dilihat di sini ya di gambarnya, inilah komponen utamanya. Jadi ada virus dan dia juga ada DNA. Oke. Jadi kalau misalnya ini gambarannya ini adalah virus kita. Ya, ini adalah virus kita ya di sini bentuknya kayak pistol gitu mungkin ya. Oke. Dan tentu dia juga membawa instruksi untuk membuat partikel ini. Oke. Nah, dalam bentuk DNA. Nah, DNA ini bentuknya tentu beda dari protein, ya, struktur kimianya beda. Makanya di sini, ini adalah instruksinya. Jadi, kalau misalnya ini kita hilangin dulu ya. Nah, jadi ada instruksi untuk membuat pistol ini, ya kan? Ini ada instruksinya. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 apa namanya building blocks gitu kan? Di sini tulis harus membuat 6. Nah, di sini juga ada untuk dibuat 6 itu dalam bentuk seperti pistol. Nah, nanti protein yang penting untuk assembly itu namanya E1 yang warna hijau. E1 sendiri tidak masuk ke dalam sini proteinnya, ya. Tapi instruksinya ada di gen, gitu, ya. Nah, maka dari sini para ilmuwan berusaha melihat bagaimana kita bisa mengkapitalisasi menggunakan adenovirus ini. Karena adenovirus ini dia bisa menginfeksi banyak sel manusia. Mana sel manusia saya? Nah, kali ini saya punya piring. Nah, inilah sel manusia saya. Oke, sel manusia ini. Oke. Nah, jadi sel manusia banyak yang mengekspresikan protein namanya CAR gitu ya, Coxsackie adenovirus receptor. Dan ini kalau misalnya dia punya reseptor itu banyak sel ya. Di tubuh kita tuh punya sel-sel yang di pencernaan, di hati, di liver, ya kan, bahkan mungkin juga sel saraf dia punya reseptor itu. Sehingga apa? Ini bisa masuk. Nah, ketika dia masuk, ingat adenovirus itu membawa juga informasi genetiknya kan. Nah, informasi genetik itu dibawa juga. Jangan lupa ini. Jadi informasi genetik akan selalu dibawa oleh adenovirus. Kan ingat yang gambar yang tadi? Coba kita ingat lagi ya. Nah, ini gambar yang ini. Maaf. Nah, ini kan ada dalamnya tuh yang kayak helix itu adalah DNA-nya. Nah, ini DNA-nya dalam bentuk kertas gitu ya. Jadi selalu ada dua komponen, virusnya yang bawa kertas. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan sekarang pertanyaannya bagaimana itu nanti kita bisa mereplikasi, ya kan? Kita tahu E1 itu adalah protein yang di samping penting untuk membuat adenovirus ya, untuk mengassembly adenovirus, tapi E1 ini juga bahaya karena kalau dia sampai menetap di dalam sel tubuh kita, itu nanti juga bisa membuat sel kita berisiko menjadi kanker, berubah menjadi sel normal menjadi sel kanker ya. Artinya dia tidak bisa mati gitu. Karena sel kita kan juga nggak boleh hidup terus. Dia harus di-recycle gitu kan. Gitu. Nah, makanya kenapa ada HEC293? HEC293 itu kan sebetulnya tahun 70-an itu diambilnya ya dari sel bayi manusia gitu. Karena kenapa sampai sekarang sudah tumbuh? Karena dia telah diimmortalisasi dengan E1. Ya, jadi dulu awalnya dia ditambahkan dengan serpian-serpian adenovirus. Oke. Nah, jadi maka saintis menganggap ini bagus nih, adenovirus ini bagus, dia bisa menginfeksi segala macam. Dia ketika masuk ke dalam sel manusia, tentu dia akan juga menginjeksikan materi genetiknya. Nah, tapi aslinya kan ada S1-nya nih. Nah, jangan sampai S1-nya diikutkan lagi. Maka teman-teman Indonesia ya yang kerja di AstraZeneca namanya Bukarina Jo ya, dan juga ada juga staf Bio Farma yang lagi belajar ke sana gitu ya, itu berusaha merekayasa. Jadi ini adalah gambaran adenovirusnya, tapi lihat di tempatnya E1 diganti dengan gen yang menyandi spike karena kita lagi membuat vaksin. Jadi idenya adalah si partikel adenovirus ini nanti akan membawa ini kan DNA ini ke dalam sel manusia. Oke, dalam sel manusia supaya dia bisa membuat protein spike
gitu. Nah, tapi perhatikan di sini. Di sini kan nggak ada S1 kan? Nah, kalau S1-nya nggak ada, dia gimana bisa mereplikasi? Nah, caranya adalah tentu menggunakan helper cells, ya kan? Jadi apa namanya sel yang menyediakan E1-nya. Nah, jadi sekarang kita punya Hack293. Ingat, Hack293 kan punya E1 kan? Nah, jadi sekarang kita punya Hack293, oke? Dan dia di dalamnya mengekspresikan E1 karena dia dulu ditransformasi dengan E1, diimortalisasinya dengan E1. Nah, dia punya E1 di sini. Oke. Jadi ketika ini, jadi mulainya itu ya teman-teman, ini mungkin di sini awal apa namanya kebingungannya sebagian teman-teman. Kan mereka berpikir dia nggak punya S1 gimana bisa replikasi gitu kan? Nah, karena mulainya bukan dari virus yang udah jadi, mulainya dari sini, dari materi genetik. Jadi ini mainannya orang-orang biomol. Jadi biomol itu punya teknik ya dengan menggunakan template DNA. Nah, itu namanya plasmid atau kalau teman-teman yang sudah tahu itu dengan BAC ya. Apa namanya bacterial artificial chromosome. Jadi materi genetik yang kita bisa modifikasi. Sebentar ini lagi kerja. Maaf kucing. Jadi ini apa namanya adalah susunan materi genetik yang bisa kita rekayasa. Jadi teman-teman di sana di AstraZeneca itu dia membuat tadi platformnya yang S1 dihilangin. Nah, materi genetik inilah yang dimasukkan ke sini ke S1. Ke S1. Dimasukkan ke siapa namanya? Ke Hack293. Nah, ketika ini dimasukkan dalam Hack293, Hack293 akan baca nih. Akan baca si Winnie the Pooh mana? Nah, ini kan dia membaca kan? Dia membaca ini instruksinya ini. Instruksi untuk membuat membuat apa ada yang ada di sini. Nah, instruksinya menarik. Jadi dia bilang instruksinya buatlah 6 building block. Nah, gini ya. Buatlah 6 building block dan dengan bantuan S1 buatlah partikel virus. Gitu ya. Bunyinya di situ. Maka Winnie the Pooh, maksudnya sini 93 dia senang hati akan membuat 6 building block. Ya kan? Lalu dibuatkan karena dia punya S1 nih, ada yang hijau kan S1. Dia akhirnya bisa menghasilkan ini. Nah, jadi partikel virus ini bisa terbentuk memang. Nah, E1-nya ngikut nggak? Enggak. Proteinnya itu tetap tadi di Hack293. Dan jangan lupa, dia akan membawa tadi materi genetiknya. Nah, materi genetik ini dibawa nih. Nah, di materi genetik dibawa ke sini. Ya, oke. Akhirnya, jadi setelah diproduksi oleh Hack293, muncullah partikel virus seperti ini yang membawa ini, materi DNA ini. Nah, jadi materi DNA inilah yang sudah komplit diberikan ke sel manusia, disuntikkan ke sel manusia. Ini ada sel manusia di sini, itu kan. Nah, satunya sel yang ada di bahu kita, ya kan disuntiknya di bahu, gitu kan. Dia harus bisa masuk ke sini, masuk. Nah, karena dia kan punya CAR, tentu bisa masuk. Oke, bisa masuk. Nah, ketika masuk, materi genetiknya akan dilepaskan. Nah, oleh sel manusia dibaca kan? Nih, sel manusia akan berusaha baca. Nggak ada Winnie the Pooh di sini ya, adanya bunga mawar. Apa? Nah, ini dibaca sama sel. Suruh buat 6 building block dan membuat spike. Nah, berarti dia akan buat tuh 6 building block ya. Dia akan buat 6 building block. Satu. Oke, soalnya ada 6 lagi, satu. Dia buat 6 building block, dibuat kan? Tapi instruksinya mengatakan apa? Instruksinya mengatakan ambil E1 untuk membuat kayak pestol-pestolan tadi itu, partikel virusnya tadi itu. Nah, tapi karena E1-nya nggak ada di sini, di instruksinya nggak ada. Sementara sel manusia juga nggak punya E1 gitu. Tapi instruksinya mengatakan juga apa? Buatlah spike. Nah, akhirnya si sel juga membuat spike. Nah, punya dia apa namanya spike, ya kan? Nah, spike dia buat. Oke, spike dia buat. Nah, begitu spike dia buat itu jadi banyak banget, gitu kan? Muncullah di situ nanti ini jadi antigen baru karena spike ini kan juga benda asing gitu kan. Nah, kita berharap ketika disuntikkan di bahu kita ya, sel yang akan tersuntik, nah itu yang tersuntik ya kan, yang bisa menangkap adenovirusnya tadi itu adalah sel APC. Nah, jadi ini adalah gambaran sel APC ya. Jadi kan bisa terlihat nih sel APC yang ada apa namanya yang ada kayak apa duri-durinya itu, ada gambar duri-durinya, itu namanya sel APC. Coba kita gedein ya, supaya lebih jelas. Nah, ini dia.
Jadi inilah sel APC yang ada duri-durinya. Nah, dia akan lokasinya ada di seluruh tubuh ada gitu ya, terutama di permukaan ya, di permukaan. Nah, ketika disuntik nih ke bahu kita, nah kemungkinan besar akan menyuntikkan itu ke sel APC. Nah, oke. Jadi adenovirusnya tadi itu yang tidak punya E1 ya, adenovirus minus E1, tapi sudah membawa instruksi untuk membuat apa? Spike. Yang biru ini tadi kan? Nah, spike. Jadi dia kan si sel APC ini akan akhirnya juga memproduksi banyak sekali spike gitu kan. Nah, ketika banyak sekali terproduksi spike, dia akan mempresentasikannya keluar di permukaan tubuhnya. Nah, sel APC ini akan mengajari dua macam sel, sel T dan sel B, gitu ya. Nah, jadi emang tidak harus lisis, tidak harus rusak selnya, sel APC nggak harus rusak ya. Jadi kita berharap nanti adenovirus yang nggak punya E1 tapi bisa memberikan informasi membuat spike akan diterima oleh APC. Nah, setelah itu ya sudah, ini standar imunologi, itu kan APC akan menampilkan ke ke sel T dan juga sel T itu akan nanti berujung menjadi sel memori, ya kan, sel memori T sel panjang itu ceritanya, saya singkatkan aja. Dan juga nanti ada juga sel T khusus, itu sel T helper namanya. Nah, sel T helper ini dia juga akan membuat sel B yang akan membuat antibodi. Ya, jadi akan menginstruksikan caranya gimana nih membuat antibodi terhadap si antigen yang spike tadi. Karena spike ini kan nanti dipajankan. Jadi nanti sel APC, jadi yang sel yang tadi saya maksud ini ya, sel manusia ini adalah sel yang jenisnya APC, antigen presenting cell. Ya, seperti sel dendrit, sel makrofag gitu kan. Nah, nanti begitu ditampilkan antigennya di sini, dia bisa memicu sel kekebalan tubuh seperti sel B dan juga sel T. Gitu ya. Dan ini sudah terbukti ya, artinya di berbagai laporan dari studi binatang, antibodi terbentuk. Ya, antibodi terbentuk. Jadi kan mereka bisa menggunakan apa yang disebut dengan placebo. Ya, jadi menggunakan adenovirus yang tanpa spike misalnya gitu kan. Tidak akan pernah muncul ininya antibodi terhadap spike. Hanya bisa muncul antibodinya ketika adenovirusnya tadi itu membawa spike. Gitu, ya. Jadi ini sudah clear sih. Jadi itu teman-teman mekanismenya, mudah-mudahan tidak lagi ada kebingungan gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru-baru banget gitu ya. Ini hasil penelitian yang sudah ya bisa dibilang mungkin 20 tahun lah terakhir ya, karena para ilmuwan kan juga harus memperbaiki nih cara mereka dalam membuat adenovirus vektor ini, terutama adenovirus yang replikatif defektif. Nah, jadi dengan cara menghilangkan E1-nya. Dan sebagian tinggal cuma E1, tapi E3-nya juga dihilangin supaya make room. Ya, karena total size-nya kan sekitar 26 kilo basa, ya 26 kilo itu kan panjangnya. Kalau misalnya mau ditambahin lagi jadi kegedean, itu malah partikelnya jadi nggak stabil gitu. Makanya size-nya harus lumayan kecil gitu. Jadi bawah 30 kalau bisa. Makanya E1-nya dihilangin, which is good, karena E1 bahaya, dan juga E3-nya dihilangin. Demikian ya rekan-rekan ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan juga, dan ini juga mungkin sekaligus jawaban saya, Pak Ade, Indro, apa kabar? Jadi mudah-mudahan juga bisa menjelaskan ya bagaimana ini bekerja. Jadi memang penting ketika ini disuntikan ke bahu, jangan sampai ininya masuk ke sirkulasi malah sebetulnya. Jadi dokter itu ketika menyuntikkan itu sengaja di bahu ya, karena kalau misalnya mau ke sirkulasi yang paling bagus tentu dengan injeksi intravena kan, tapi kalau seperti itu nanti malah bisa jadi masalah gitu ya, karena justru antigen presenting cell itu kebanyakan ada di permukaan tubuh, karena kita sebisa mungkin adalah menemukan segera ditangkap oleh antigen presenting cell, karena kalau masuk ke sirkulasi gitu kan ya nanti malah jadi ada masalah gitu ya. Makanya disuntikan sengaja di bahu. Tapi kalau misalnya katakan nih, dia masuk ke dalam sel-sel tubuh yang lain, secara prinsip dia akan bisa menginfeksi. Ya, tentu dia bisa menginfeksi. Tetapi karena dia tidak punya instruksi, jadi instruksinya itu lucu. Ambil E1 untuk membuat partikel virus. Ya kan? Tapi karena si instruksi ini cuma instruksi aja, tapi tidak diberikan bagaimana buat E1-nya, kan nggak ada. Ya akhirnya si partikel virusnya terdegradasi proteinnya, hanya tinggal menyisakan informasi untuk membuat spike. Ya mudah-mudahan seperti itu ya, clear. Nah mengenai hepatitis akut, memang kita masih belum tahu, tapi insya Allah ya mudah-mudahan dalam beberapa waktu ya kita memang harus bersabar ya. Baru tadi siang saya diajak rapat oleh rekan-rekan juga